warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai hadis tentang niat. Hadis tentang niat menurut riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Dalam hal ini anak-anak, artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal perbuatan kita itu tergantung pada niatnya. Dan yang dianggap amal setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, berarti niatnya juga bagus karena Allah dan Rasulnya. Namun, barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehnya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu. Jadi anak-anak, kenapa sih ada hadis tentang niat ini? Sebab munculnya hadis tentang niat ini ataupun asbabun wurudinya, yakni Rasulullah itu memberi jawaban atas pertanyaannya. Nah, pada suatu hari ada seorang sahabat yang berkenan dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah yang diikuti oleh sebagian besar sahabat. Seorang laki-laki yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW akan tetapi niatnya bukan untuk kepentingan perjuangan Islam, melainkan ingin menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais, dan sehingga seorang laki-laki tersebut sampai dipanggil dengan sebutan Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Kenapa? Karena pada suatu hari laki-laki itu pada mulanya akan tinggal di Mekah. Ummu Qais pun bersedia dinikahi di tempat tujuan hijrahnya Rasulullah SAW, yaitu di Madinah. Akhirnya laki-laki itu pun hijrah ke Madinah. Jadi anak-anak, laki-laki itu berniat untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Jadi niatnya berhijrah itu bukan karena untuk kepentingan perjuangan Islam, namun menikahi seorang perempuan tersebut. Nah, kesimpulan dari hadis tentang niat itu, kita dapat memahami bahwa niat sangat penting dalam ajaran Islam, khususnya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya saat puasa atau ibadah lainnya. Walaupun memenuhi syarat dan rukun, belum tentu diterima dan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau niatnya bukan karena Allah. Oleh karena itu, niat dalam melaksanakan setiap amal ibadah harus betul-betul ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang niat itu apa sih anak-anak? Iya, benar. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Jadi anak-anak, niat itu sangat menentukan sahnya suatu ibadah. Sesungguhnya tidak ada amal perbuatan kecuali dengan niat. Jadi, jika melakukan suatu apapun itu haruslah dengan niat. Hal yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah adalah niatnya. Seseorang itu mendapatkan pahala atau dosa atau tidaknya mendapatkan apapun sesuai dengan niatnya. Allah akan menerima amal ibadah seseorang yang diniatkan secara ikhlas semata-mata mengharapkan ridhonya. Makna tentang hijrah tadi anak-anak, hijrah menurut bahasa yaitu meninggalkan sesuatu dan berpindah kepada selainnya.
Sedangkan menurut istilah yaitu meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam karena takut fitnah dan untuk menegakkan agama. Jadi hijrah itu meninggalkan sesuatu yang jelek dan menuju kebaikan untuk menegakkan agama tersebut. Hijrah itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, hijrah tempat, yaitu seseorang yang berpindah dari suatu tempat yang banyak maksiat atau kefasikan dan menuju hal-hal yang baik. Yang kedua, hijrah amalan, yaitu seseorang yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai kemaksiatan. Jadi, orang yang menjauhi larangan Allah tersebut. Yang terakhir, hijrah pelaku, yaitu seseorang menjauhi orang yang terang-terangan berbuat maksiat dengan syarat akan timbul maslahat yang besar ketika dia menjauhi orang tersebut. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu suatu perbuatan apapun jangan lupa dengan niatnya. Sesungguhnya tidak ada amal perbuatan kecuali dengan niatnya. Jadi kalau kita melakukan semua amal perbuatan dianggap sah kalau kita melakukan dengan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mendapatkan pahala. Seseorang akan mendapatkan pahala atau dosa atau tidak mendapatkan apapun yaitu sesuai dengan niatnya kita. Sekian penjelasan materi hadis tentang niat, semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.